Nah, hari ini kita sudah selesai ya beberapa hari bersidang pra peradilan itu, kemudian mendapatkan fakta persidangan mulai dari keterangan saksi, alat bukti surat yang ada di persidangan gitu ya. Dan dalam kesimpulan kita menyatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah menurut hukum gitu ya. Karena termohon gitu, dalam hal ini polisi, tidak cukup bukti untuk menentukan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah, dan dalam beberapa fakta kita temukan bahwa tidak kesesuaian alat bukti. Contohnya beberapa saksi itu diperiksa setelah adanya penetapan tersangka. Lalu kemudian permintaan bukti visum di hari yang sama tanggal 11. Lalu kemudian hasilnya itu sebulan setelah permintaan itu dilakukan. Jadi bukti yang digunakan oleh polisi itu tidak sah menurut hukum. Jadi logikanya adalah menurut ahli kemarin yang kita hadirkan, bahwa polisi menetapkan orang sebagai tersangka dulu, lalu kemudian mencari bukti selanjutnya. Dalam fakta persidangan pra peradilan ini semua terbukti. Dan kemudian itu sudah terbantahkan, bahkan bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh termohon, polisi itu kemudian tidak sinkron. Dan kemudian ada fakta dari saksi yang kita hadirkan dalam persidangan, itu tidak menerima surat perintah penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka. Dalam KUHP dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib sifatnya ditembuskan kepada keluarga. Dan menurut kita proses-proses ini, penyidikan dan kemudian penetapan tersangka ini harusnya batal demi hukum, tidak sah. Ya, bagi kita tidak ada alasan bagi hakim pra peradilan gitu ya untuk kemudian menolak permohonan kita, bahwa dengan selama proses pra peradilan berlangsung, kita telah berhasil membuktikan bahwa proses penetapan tersangka ini tidak sah gitu ya, tidak melalui proses hukum yang sesuai dengan KUHP maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi pandangan kita, tidak ada alasan bagi hakim tunggal dalam perkara pra peradilan di 3 ruang sidang ini kemudian menolak permohonan kita, karena sudah jelas termohon sudah melanggar KUHP gitu ya, melanggar proses acara pidana dalam menentukan seseorang sebagai tersangka. Nah, karena sudah terang dan benderang alat bukti dan kemudian proses persidangan yang berlangsung. Jadi bagi kita tidak ada opsi lain selain kemudian hakim pra peradilan mengabulkan permohonan pra peradilan untuk 25 permohonan dan 30 tersangka yang kita ajukan ke dalam Pengadilan Negeri Batam. Nah, hari Senin itu putusan pra peradilan untuk 25 permohonan. Jadi karena ini sidang terbuka untuk umum, siapa saja boleh datang. Menurut kita baik jurnalis, baik keluarga tersangka dan seluruh warga yang kemudian bersolidaritas untuk Rempang, bagi saya harus untuk menghadiri putusan pra peradilan ini, karena kemudian itu adalah bentuk solidaritas kita terhadap perjuangan warga Rempang yang mempertahankan hak atas tanah mereka. Putusan pra peradilan itu mulai dari jam 2 dan sampai jam 3 gitu ya, dalam jadwal hakim. Dan kemudian bisa datang di hari Senin mulai dari jam 1 gitu ya. Kita akan sudah standby di Pengadilan Negeri Batam.